untuk wajib pajak UMKM orang pribadi, bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenakan PPh final 0,5% tadi. Oke. Nah, sejak PP 55 ini, bagian peredaran bruto sampai dengan 500 jutanya tidak perlu PPh final, tapi tetap harus dilaporkan. Tetap harus dilaporkan. Iya. Selamat pagi, apa kabar ya Kalia? Alhamdulillah, Dede. Senang sekali saya akhirnya bisa main ke ruang podcast Kanwil DJP Jakarta Barat. Akhirnya ya, Kak. Finally. Nah, semoga rasa senang saya ini bisa menular ke para kawan pajak kita ini ya. Sehingga para kawan pajak bisa bersemangat mengikuti obrolan kita ya. Mau lama nih. Karena materinya tadi disebutkan oleh Mbak Dede sangat menarik ya, dan semoga bisa bermanfaat bukan hanya bagi para kawan pajak UMKM di Jakarta Barat, tapi seluruh UMKM di Indonesia. Betul sekali, Kak. Nah, Kalia, gimana menurut Kalia terkait suhu ruangan hari ini? Apakah sudah oke? Karena kemungkinan betul kita akan agak sedikit lama membahas terkait kewajiban perpajakan UMKM ini, karena ini adalah salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Gimana nih, Kak? Kalau udah nanya suhu nih ya, berarti bakal lama bener nih. Suhunya ya udah nyaman sih. Alhamdulillah ini udah nyaman karena kita benar-benar akan membahas sampai tuntas ya. Betul. Terkait UMKM. Oke. Menarik sekali. Nah, kawan pajak dan Kalia, kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia itu sangat marak usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, setengah atau bahkan lebih di antara peserta atau penyelenggara UMKM itu sudah memiliki NPWP, Kak. Nah, apakah itu sudah bisa disimpulkan bahwa seluruhnya sudah paham terkait perpajakan atau paham terkait kewajiban perpajakan, Kak? Gimana nih? Oke, Dede ya, dan para kawan pajak semua, benar sekali bahwa di Indonesia ini banyak sekali bidang usaha UMKM. Nah, kalau kita searching nih di Google, dari data Kementerian Koperasi dan UKM itu menunjukkan bahwa unit usaha UMKM ini 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia. Banyak banget ya. Banyak banget itu, Kak. Kawan pajak, dan itu akan terus bertambah. Nah, sampai dengan 2024 ini itu sudah mencapai 65 juta unit usaha. Wah, angkanya sekali. cukup besar ya, Kak. Untuk seluruh unit usaha 65 juta banyak banget. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah semua sudah punya NPWP? Nah, para kawan pajak ternyata belum ya, belum. Jadi, para kawan pajak UMKM ini ada yang sudah punya NPWP, ada yang belum dari 65 juta itu. Nah, kemudian dari yang sudah punya NPWP ternyata nih masih ada juga yang statusnya tidak aktif NPWP-nya. Wah. Jadi kalau ditanya apakah semua sudah paham, bisa disimpulkan nggak kalau semua sudah paham nih terkait kewajiban perpajakan? Tidak bisa dijadikan ukurannya banyaknya UMKM di Indonesia ataupun banyaknya UMKM yang sudah punya NPWP, tidak bisa dijadikan tolak ukur atau ukuran bahwa semua UMKM itu sudah paham terkait kewajiban perpajakannya. Tapi ya bukan hanya UMKM ya, kategori wajib pajak lain pun banyak yang sudah punya NPWP tetapi belum mengetahui apa dan bagaimana menjalankan kewajiban perpajakannya. Oke. Seperti itu. Berarti belum bisa disimpulkan bahwa seluruh penyelenggara UMKM itu mengerti dan mengetahui terkait penyelenggaraan pajaknya ya, Kak ya. Iya, betul. Oke, berarti Kak Lia boleh nggak sih kasih trigger supaya kawan pajak penyelenggara UMKM nih lebih merasa ingin tahu terkait kewajiban perpajakannya? Boleh banget ya, karena memang harus mau tahu ya, para kawan pajak harus mau tahu, harus paham apa sih kewajiban perpajakan saya sebagai wajib pajak, sebagai pelaku UMKM. Karena untuk awal dulu nih, harus mengetahui kewajibannya sebagai warga negara. Nah, di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, di pasal 2-nya itu disebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif, telah memenuhi persyaratan objektif, ya para kawan pajak harus mendaftarkan diri ke KPP tempat wilayah tergantung dari tempat tinggalnya atau tempat kedudukannya. Nanti akan diberikan yang namanya NPWP. Nah, para pelaku UMKM yang sudah punya NPWP itu sudah sah sebagai wajib pajak. Nah, kalau sudah sah sebagai wajib pajak berarti sudah ada kewajiban perpajakan atas statusnya sebagai wajib pajak tersebut. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Tentu saja ada konsekuensinya. Kenapa? Karena pajak adalah hal yang diatur
di undang-undang. Nah, kalau diatur di undang-undang berarti kan wajib ya. Nah, kalau wajib ya, Kak. tidak dilaksanakan akan ada sanksi yang dikenakan. Baik, berarti agar tidak dikenakan sanksi, penyelenggara UMKM, kawan pajak UMKM ini harus mengetahui ya Kak terkait kewajiban perpajakannya. Betul sekali. Nah, boleh nggak sih Kak kalian ngasih garis besarnya nih kewajiban perpajakan UMKM biar teman-teman kawan pajak tahu nih. Jadi tahu ya. Pada dasarnya sih sama ya kawan pajak ya. Secara garis besar itu ada 3. Jadi wajib pajak lain pun seperti ini ya. Kewajiban perpajakannya itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama tadi saya sebutkan mendaftarkan diri. Nah, kalau sudah memenuhi persyaratan subjektif, sudah memenuhi persyaratan objektif, sudah punya penghasilan lah ya. Nah, itu berarti sudah harus daftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP. Nah, seperti itu. Kemudian kewajiban kedua apa? Membayarkan pajaknya. Indonesia menganut sistem perpajakan self-assessment ya para kawan pajak. Artinya apa? Artinya dipersilahkan kepada para kawan pajak menghitung sendiri pajaknya. Setelah menghitung, lalu membayarkan pajak yang telah dihitung tersebut. Bayarnya Dede ya, bukan di kantor KPP pajak. Ya? Iya, bukan di kantor pajak. Bayar pajak tidak di kantor pajak ya para kawan pajak, bayarnya di Bank Persepsi. Betul. Bikin billing boleh di kantor pajak. Bisa dibantu ya, Kak? Bisa dibantu bikin billingnya, tapi bayarnya tetap ke Bank Persepsinya. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu apalagi kewajibannya? Melaporkan. Nah, sudah bayar, lapor. Nah, untuk pelaporannya itu akan dituangkan dalam yang namanya surat pemberitahuan atau mungkin sering dikenal dengan sebutan SPT. Nah, SPT ya. Nah, untuk wajib pajak UMKM dengan status orang pribadi itu pelaporannya namanya pelaporan SPT tahunan, setahun sekali aja. Para kawan pajak ya 1 tahun sekali untuk para kawan pajak UMKM orang pribadi. Kalau yang badan bagaimana? Kalau yang badan selain lapor SPT tahunan ada kewajiban lapor SPT masa. SPT masanya itu SPT masa 21 atau mungkin SPT masa unifikasi. Itu untuk wajib pajak UMKM dengan status non PKP. Kalau PKP berarti nambah lagi kewajibannya, mesti lapor yang namanya SPT masa PPN. Seperti itu para kawan pajak. Baik, isinya semua daging semua tadi ya kawan pajak ya. Jadi lapar nih. Nah, tadi yang saya garis bawahi itu Kak adalah self assessment. Betul. Berarti kawan pajak itu memiliki melaporkan ya, menghitung dan melaporkan perpajakannya sendiri. Betul, iya. Nah, itu artinya kan bebas aja ya Kak. Tapi gimana dengan kawan pajak yang setelah self assessment nih, setelah menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, mendapatkan surat dari KPP tempatnya terdaftar yang mana isinya masih berisi tentang kekurangan atau selisih kurang bayar pajakannya, jadi masih harus ditambah atau disetorkan kepada negara. Gimana tuh Kak? Begini ya Kak Dede ya. Jadi misal nih kawan pajak mungkin ada yang berpikir lah, katanya self assessment, kok ya masih dikirimin surat pajak Anda masih kurang bayar segini, mungkin gitu ya. Betul. Jadi para kawan pajak, self assessment ini memang betul artinya awalnya para kawan pajak akan dipersilahkan menghitung sendiri pajaknya, tapi tentunya dengan dasar penghitungan harus ada dasarnya. Misal nih untuk para kawan pajak UMKM pasti punya tuh yang namanya pencatatan atau minimal pembukuan sederhana. Nah, dasarnya dari omset yang dicatat tersebut setahun atau di breakdown per bulan. Nah, seperti itu. Kalau ternyata, nah petugas pajak ini apa nih? Petugas pajak ini fungsinya untuk mengawasin, ngecek nih, benar nggak sih cara menghitungnya, benar nggak sih dasar yang digunakan untuk menghitung pajaknya. Kalau misalnya penghitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ini belum sesuai dengan dasar penghitungan yang seharusnya, berarti Fiskus atau petugas pajak akan melakukan konfirmasi selisih tersebut kepada para kawan pajak. Makanya kadang nerima surat tuh, seperti itu. Surat cinta ya Kak? Surat cinta itu, bentuk perhatian sebenarnya. Betul, bentuk perhatian negara seperti itu ya Kak. Baik, berarti maksudnya tadi bebas, self assessment itu bebas tapi bertanggung jawab berarti ya Kak? Seperti itulah kira-kira ya. Tadi sebelumnya Kak Lia sempat bahas terkait PKP. Nah, apa sih hubungannya Kak PKP sama UMKM ini? PKP sama UMKM, apa hubungannya? Sahabat kali ya. Nah, untuk bahas hubungan PKP dengan UMKM kita harus menyamakan dulu nih bahasa UMKM, sebutan UMKM ini kalau di peraturan perpajakan apa sih? Nah,
dari peraturan terbaru terkait penyesuaian pengaturan di bidang PPh itu disebutkan sebutan untuk UMKM itu disebutkan sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu ya, Kak. Ya, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, itu tuh sebutannya kalau dalam peraturan perpajakan. Nah, peraturannya PP 55 ya kawan pajak ya tahun 2022. Di pasal 56-nya ayat 3 dan 4 di situ disebutkan yang mana saja sih yang tidak termasuk dalam wajib pajak peredaran bruto tertentu ini. Kemudian didetailkan lagi di pasal 57-nya. Kalau kegiatan usahanya batasan omsetnya berapa yang bisa masuk UMKM? Disebutkan bahwa tidak melebihi 4,8 M dalam setahun. M-nya itu miliar. 4,8 miliar setahun tidak boleh lebih. Nah, kemudian PKP itu apa kawan pajak? PKP itu singkatan dari pengusaha kena pajak. Yes. Ya. Karena ada singkatan lain lagi. Kalau di perpajakan ada PKP yang penghasilan kena pajak ya. Yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan terhadap objek yang dikenai PPN atau dikenai pajak. Jadi penyerahan terhadap objek pajak. Nah, seperti itu. Kecuali pengusaha kecil. Itu di aturan PPN tuh di Undang-Undang PPN. Nah, batasan pengusaha kecil tersebut di Undang-Undang PPN disebutkan batasannya adalah tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Sama berarti kan batasannya dengan batasan UMKM tadi. Nah, oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya UMKM ini tidak wajib untuk PKP. Tetapi kalau dalam pelaksanaan transaksinya ternyata ada rekanannya yang membutuhkan faktur pajak, ya dia harus PKP. Karena yang bisa menerbitkan faktur pajak hanya yang berstatus PKP saja. Seperti itu. Sudah makin jelas ya kawan pajak ya. Ternyata UMKM itu tidak wajib untuk PKP, tapi bisa ya Kak, boleh untuk ajukan permohonan. Permohonan. Nah, selanjutnya nih Kak, kita fokus kembali terkait penghitungan UMKM, pajak UMKM. Apa sih Kak dasar atau aturan terkait ketentuan bagaimana penghitungan pajak UMKM itu? Kita fokus ke PPh-nya ya berarti. Betul. Ya. Oke. Para kawan pajak UMKM ini boleh diperhatikan ya, kalau misalnya mau di-post juga boleh. Di-post dulu, dicatat bisa ya. Ada ya. Jadi biar nggak bingung ya Kak. Biar nggak bingung. Sampai mana tadi batasannya gitu kan? Jadi dicatat dulu. Nah, para kawan pajak UMKM, peraturannya itu tadi sudah saya sebutkan ya di awal bahwa ada diatur di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. PP 55 tahun 2022 itu ngatur tentang wajib pajak penghasilan, pajak yang dipotong atas penghasilan, pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Sebelumnya sebenarnya sudah ada aturan lain ya wajib pajak ya, namanya PP 23 tahun 2018. Jadi sebenarnya sudah diatur dari tahun 2018, kemudian diharmonisasi dengan PP 55 tahun 2022. Nah, di pasal 56-nya itu disebutkan lah bahwa penghasilannya itu dikenakan secara final dalam jangka waktu tertentu. Kemudian disebutkan pula bahwa tarif finalnya itu berapa? Tarif finalnya itu adalah 0,5% dari omsetnya. Nah, dari dasarnya ini sudah ditentukan di pasal 60-nya. Ada juga di cuklaknya, boleh dicatat nomor aturannya di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 164 ya tahun 2022. Nah, itu ada tuh bahwa itu dasarnya dari omset tiap bulan. Dari tiap bulan ya, bukan dari setahun. Jadi hitungnya sebulan seperti itu sih Kak Dede ya. Jadi 0,5% dari omset tiap bulan. Tiap bulan 0,5%. Nah, kawan pajak berarti hitungnya itu tiap bulan, bukan akumulasi di akhir ya Kak saat mau lapor SPT tahunan. Benar sekali. Harus tiap bulan ya. Betul sekali. Baik, tadi Kalia juga sempat bilang nih, tarif pajak PPh untuk UMKM itu bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Nah tadi benar sekali ya, itu perlu ditekankan sekali ya Kak Dede ya. Dan kawan pajak ngitungnya jangan pada saat mau lapor SPT tahunan. Banyak sekali yang datang ke KPP pada saat lapor SPT tahunan baru mau bayar untuk pajak UMKM-nya. Direkap lah setahun, akhirnya kan yang masa Desember mungkin saja sih tidak kena sanksi ya, tidak terlambat kalau lapornya Januari. Tapi masa-masa berikutnya
terhitung terlambat bayar jadinya. Kena sanksi jadinya ya, Kak? Iya, kena bunga kan dia terlambat bayar. Nah, baik, kita kembali ke pertanyaannya bahwa ada jangka waktunya tadi ya, di aturannya disebutkan bahwa penggunaan tarif PPh final 0,5% ini bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Nah, itu udah diatur tuh. Udah diatur di PP 55-nya jangka waktunya. Jadi untuk orang pribadi itu 7 tahun. Oke, orang pribadi 7 tahun ya, Kak? Orang pribadi 7 tahun. Kemudian untuk CV, firma, BUMD bersama, kemudian koperasi itu selama 4 tahun. Kemudian untuk perseroan perorangan juga 4 tahun ya. Kemudian perseroan terbatas PT itu selama 3 tahun. Wah. Itu sejak kapan? Nah, kalau untuk orang pribadi jika NPWP-nya terdaftar sebelum tahun 2018, berarti cut off-nya di 2018. Hitung 7 tahunnya dari 2018. Kalau terdaftar NPWP-nya setelah tahun 2018, dari sejak NPWP terdaftar. Untuk case ini saya perjelas ya kawan pajak, ada beberapa yang datang tuh konsultasi ke kami, NPWP-nya terdaftar memang setelah tahun 2018, tetapi usahanya baru mulai di beberapa tahun berikutnya. Hitungnya gimana, tetap kita sesuai ketentuan, tetap ngitung startnya dari sejak NPWP terdaftar. Bukan dari dia beralih usaha gitu loh. Kemudian tadi ya yang 4 tahun itu untuk CV, firma, sama apa yang baru ya, koperasi. Untuk koperasi itu sama dengan ketentuan orang pribadi tadi startnya. Yang PT juga sama seperti itu ketentuannya. Yang awal yang baru di PP 55 ini BUMD dan BUMD bersama serta perseroan perorangan. Nah, itu baru di PP 55 diaturnya. Jadi kalau yang terdaftar sebelum PP 55 startnya itu dari 2022 sejak PP 55 berlaku. Nah, tapi kalau misalnya terdaftarnya setelah PP 55 atau setelah tahun 2022, nah itu berarti startnya dari sejak terdaftar. Itu khusus untuk BUMD bersama dan PT perorangan, perseroan perorangan, seperti itu. Wah, menarik sekali. Ini isinya daging semua, kawan pajak. Sangat dianjurkan untuk mempause video ini jika kawan pajak bingung, karena ternyata beda penerapan jangka waktu untuk PPh final UMKM itu tergantung berarti subjek pajaknya ya, Kak ya. Statusnya dia sebagai apa kan? Statusnya sebagai apa? Ya, betul sekali. Nah, tadi Kalia sempat bilang lagi nih, tadi sebut terkait PP 23 tahun 2018 ya, Kak ya. Itu apa sih perbedaannya antara PP 23 tahun 2018 sama PP 55 yang saat ini sedang berlaku ya, Kak ya? Gimana tuh? Bagus sekali nih pertanyaannya, Dede ya. Ini apa nih perbedaannya? Tadi aku sempat nyebutin ya, PP 23 tahun 2018 ya kawan pajak, itu peraturan terdahulu sebelum PP 55 2022 ini terbit. Nah, perbedaan yang paling mendasar perlu diketahui bahwa PP 55 2022 ini adalah amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, yang mengalami harmonisasi apa? Yang mengalami harmonisasi untuk di peraturan ini adalah bahwa untuk wajib pajak UMKM orang pribadi, bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenakan PPh final 0,5% tadi. Jadi peraturan ini tidak ada nih di PP 23 tahun 2018. Jadi dulu sebelum PP 55 ini terbit, mau berapapun penghasilannya UMKM di bulan tersebut langsung kali 0,5%. Betul. Nah, sejak PP 55 ini bagian peredaran bruto sampai dengan 500 jutanya tidak perlu PPh final, tapi tetap harus dilaporkan. Iya, betul. Baik, menarik sekali ya berarti kawan pajak. Artinya, Kak, kalau kawan pajak penyelenggara UMKM dalam setahun itu omsetnya di bawah 500 juta, itu berarti hanya wajib melaporkan saja ya, Kak ya? Betul. Jadi tetap harus dilaporkan karena kawan pajak harus tahu ya bahwa kewajiban lapor dan kewajiban bayar itu adalah kewajiban yang berbeda ya kawan pajak. Jangan sampai bahwa ini nihil nih, aku tidak sampai nih omsetnya 500, berarti kan aku nggak perlu lapor SPT, nanti kena sanksi lapor lagi, tidak lapor seperti itu. Berarti kawan pajak itu ya perbedaannya. Ada beda lapor, beda penerapan sanksi untuk terlambat lapor dan terlambat bayar. Nah, ya benar. Oke, Kak.
mau dijelaskan lagi dong terkait penghitungan sederhana nih PPh final penerapan PP 55 ya Kak terhadap UMKM usahawan orang pribadi. Kayak gimana sih Kak yang sederhana aja? Yang tadi ya, yang 500 juta itu ya? Betul. Oke, yang 500 juta. Nah, para kawan pajak, cara ngitungnya nih seperti ini. Bentar. Jadi misal nih kawan pajak, misalnya Tuan A atau Tuan B lah ya, punya omset dengan breakdown omsetnya itu, aku nggak usah spill sampai Desember, yang penting udah memenuhi contohnya ya. Misal Januari dia dapat 200 juta. Februari 200 juta, Maret dia 300 juta, April dia 200 juta lagi. Nah, Januarinya 200 juta itu kan belum nyampe tuh 500 ya. Benar. Dedek ya. Jadi belum kena PPh final. Jadi tidak ada PPh yang dia bayar di Januari. Kemudian Februari 200 lagi. Di total nih Januari dengan Februari berarti total 400 ya. Belum kena lagi. Februari belum bayar, belum nyampe 500. Nah, kemudian Maret di total lagi, dia tadi dapat 300 ya. Betul. Maret 300, berarti Januari, Februari, Maret dia totalannya sudah 700. Di atas 500 ya. Sudah di atas 500. Apakah langsung 300 ini dikali 0,5? Tidak. Jadi kawan pajak cara ngitungnya tuh selisihnya ya. Jadi 700 dikurangi dengan 500. Nah, berarti kan berapa tuh? 200 ya? Iya. Jadi di Maret itu dia bayarnya 0,5% kali 200. Wah. 200 juta. Nah, nanti di bulan April baru tuh normal. Omset April kali 0,5 dan seterusnya. Wah, seperti itu. Menarik sekali nih ya Kak untuk UMKM orang pribadi nih. Ya. Sangat menarik dan sangat membantu sebenarnya. Baik Kak, kalau gitu boleh nggak Kak? Tadi sempat kita bahas sedikit tentang sanksi, boleh nggak dijelaskan sanksi yang dikenakan untuk keterlambatan lapor dan keterlambatan bayar nih Kak? Sanksi ya? Iya. Tadi kita bahas sanksi, tapi sanksi bikin serem nggak sih, nggak ya? Nah, kawan pajak bikin aware aja. Bikin aware ya. Nah, jadi kawan pajak kalau kita bahas sanksi jangan langsung ini duluan ya, langsung serem duluan, tidak. Ini hanya untuk nambah pengetahuan bagi para kawan pajak agar tidak terjadi ya Kak. Iya, agar tidak terjadi, memitigasi resiko. Memitigasi resiko. Jadi para kawan pajak memang benar bahwa akan ada sanksi bagi tidak lapor dan tidak atau terlambat bayar ya. Tidak atau terlambat lapor dan tidak atau terlambat bayar. Nah, itu ada sanksinya masing-masing. Nah, seperti tadi saya sebutkan, karena dua kewajiban itu adalah kewajiban yang berbeda dan harus dua-duanya dilaksanakan oleh para kawan pajak. Kalau tidak lapor atau terlambat lapor, sanksinya untuk wajib pajak orang pribadi, kalau tidak lapor atau terlambat lapor SPT tahunannya, sanksinya berdasarkan pasal 7 ya, Undang-Undang KUP. Nah, itu 100.000. Per tahun yang tidak atau terlambat dilaporkan. Nah, kemudian untuk wajib pajak UMKM dengan status badan tidak atau terlambat lapor SPT tahunan badan, sanksinya 1 juta. Wah, lebih banyak ya. Iya, karena kan lebih ini nih, badan usaha. Nah, itu 1 juta ya kawan pajak. Kalau tidak lapor SPT masa atau terlambat lapor SPT masanya, itu 100.000 juga. Nah, itu untuk yang non PKP ya. Kalau non PKP, kalau dia PKP tidak lapor SPT masa PPN-nya, itu 500.000. Untuk terlambat atau tidak lapor SPT masa PPN. Nah, kalau terlambat bayar itu ada juga sanksinya, berbeda lagi. Dia diaturnya di pasal 9 ayat 2A. Kak, itu gimana tuh? Sebutannya bukan denda, dia bunga. Jadi sanksi kita ada yang namanya denda, ada yang bunga. Nah, ini kena bunga nih kalau terlambat bayar. Nah, itu dihitung berdasarkan tarif sanksi per bulan yang ditentukan oleh peraturan Kementerian Keuangan. Ada tuh tarifnya, berbeda-beda. Sekarang sudah ada SK-nya ya, ada pakai ketetapan ya untuk menentukan tarifnya per bulan, itu sudah ada. Kemudian startnya itu dihitung dari sejak kapan jatuh tempo pembayaran tersebut, dengan dihitung sampai dengan tanggal dia bayar. Ada maksimalnya 24 bulan. Ada maksimalnya Kak. Jadi kalau sudah berbulan-bulan sampai 36 bulan, ya dimaksimalkan di 24 bulan saja sanksinya. Baik, seperti tapi itu. Tidak akan ada yang mau ya Kak kena sanksi sebenarnya. Tentu tidak. Nah, berarti untuk kawan pajak yang omsetnya di bawah 500 juta, mending
secara tepat waktu ya Kak, melaporkan SPT tahunannya, karena itu akan nihil. Berbeda kalau dapat sanksi atau karena terlambat ya Kak ya. Sayang banget kan, laporannya harusnya nihil, nggak bayar apa-apa. Tapi karena terlambat atau tidak lapor, terutama yang UMKM badan, jadinya kena sanksi 1 juta. Iya kan? Betul. Menarik sekali ya kawan pajak ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah kawan pajak, ini kita sudah sampai di penghujung obrolan kita nih Kak. Pada pagi hari udah ini. Lama juga ya kita. Udah lama juga. Bisa saya simpulkan kalau penerapan PP 55 ini sebenarnya sangat membantu untuk kawan pajak UMKM orang pribadi apalagi ya Kak ya. Benar ya. Nah Kak Lia, ada nggak mau tambahan diberikan kepada kawan pajak? Mau disampaikan ya pada kawan pajak ya. Baik, kawan pajak, semoga obrolan kita di pagi hari ini memberikan manfaat. Itu yang paling utamanya, memberikan manfaat bagi seluruh wajib pajak UMKM di Indonesia. Nah, untuk wajib pajak UMKM di seluruh Indonesia, mewakili Direktorat Jenderal Pajak, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya terhadap penerimaan negara. Nah, DJP sangat menganggap penting sektor UMKM ini. Sampai sebegitu pentingnya DJP mempunyai program khusus untuk pengembangan usaha UMKM yang namanya Business Development Service, BDS ya. BDS. Nah, para kawan pajak UMKM kalau mau tahu lebih banyak tentang program pengembangan usaha ini, boleh bertanya tuh atau konsultasi ke KPP tempat NPWP-nya terdaftar. Mana tahu bisa ikut kan ya di BDS ini. Jadi DJP tidak hanya berfokus pada ini loh kewajiban perpajakan kamu, tapi kita juga berfokus ya, DJP juga berfokus bagaimana supaya UMKM Indonesia ini terus berkembang, terus melejit ya. Benar. Nah, dengan program BDS ini. Nah, semoga kontribusi para kawan pajak UMKM bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang nantinya akan mengiringi juga kembali kesuksesan usaha dari para wajib pajak UMKM ini. Baik sekali, kawan pajak. Obrolan kita, perbincangan kita pada pagi hari ini menurut saya cukup menarik, santai tapi berkualitas, Kak. Karena ini suhunya mendukung. Baik ya kawan pajak, berarti nih kawan pajak, jika kawan pajak masih merasa bingung atau penasaran terkait penerapan pajak UMKM, kawan pajak bisa mereplay atau mengulang video kali ini. Lalu kawan pajak juga bisa menghubungi ke WA ya Kak ya, konsultasi helpdesk ya Kak. Di setiap KPP ada. Setiap KPP ada ya Kak. Betul. Di tempat kawan-kawan pajak terdaftar. Oke, jangan lupa saksikan obrolan-obrolan kami selanjutnya di Jajak Podcast. Karena Jajak Podcast selalu mencoba untuk memberikan informasi dan tayangan-tayangan serta konten-konten yang kawan pajak perlukan dan menambah ilmu pengetahuan terkait perpajakan ya Kak. Nah, baik kawan pajak, jangan lupa like video ini dan subscribe akun YouTube channel Kanwil DJP Jakarta Barat dan KPP Pratama Jakarta Kembangan. Baik, akhir kata saya Dede dan saya Lia. Kami undur diri. Jajak Podcast, Jawara Jakarta Barat.